Garuda diterkam naga di kandang sendiri dengan skor 0-3. Kekecewaan mungkin seluruh Indonesia terasa banget ya di hari ini karena melihat permainan Garuda timnas Indonesia di hari kemarin benar-benar maaf nih kalau katakannya agak kasar, bapuk kemarin ya. John Hetman 3 pertandingan 3-3-nya starting dirubah-rubah. Untuk yang kemarin mungkin kesalahannya jelas banget, terasa jelasnya. Formasi tetap sama 3-4-3, cuman komposisi pemain yang kemarin menurut saya itu komposisi yang seharusnya 3 dipainkan melawan Vietnam. Secara Vietnam kan dari jauh-jauh hari udah jadi tahun-tahun kemarin juga Vietnam tuh mainnya dia press, dia pemainnya cepat, dan benar kemarin di menit-menit awal dengan press pemain-pemain Vietnam Indonesia kewalahan dan terbukti baru 2 menit Rizky Ridho dengan Nadeo membuat blunder. Sayang sekali harus kebobolan di menit-menit awal. Dan itu mungkin menghancurkan mental pemain Indonesia ya. Dengan di menit-menit awal sudah kebobolan. Dari sana sistem yang diterapkan John Hetman tidak berjalan sebagai mestinya ya. Karena Rizky Ridho pun mengakui di pas press conference ya. Dia mengakuin pemain tidak menjalankan instruksi atau sistem yang diterapkan oleh John Hetman. Dan John Hetman pun mengakui kesalahannya ya. Jadi ya berbesar hatilah buat kalian para fans Indonesia. Semoga di pertandingan berikutnya melawan Singapura tidak terulang kesalahan seperti ini. Kita review dari babak pertama. Ya tadi yang saya katakan di menit-menit awal seperti biasa Vietnam memainkan formasi atau strategi pressing ya. Karena mereka pemain-pemainnya cepat-cepat tuh. Sedangkan di Indonesia 3 back Indonesia maaf nih lambat. Harusnya kemarin mungkin Jordi Amat jangan dulu di starting ya. Di tengah sama juga nih pemain-pemain lama sebenarnya di tengah harusnya Ivar Jenner sama Klok jangan disatuin kalau menurut saya ya, walaupun saya tidak ada pengetahuan sepak bola tapi ini mah cuman dari penglihatan supporter aja lah. Kemarin harusnya sisipin beberapa pemain yang cukup cepat juga buat di tengah buat meredam, di belakang buat penghadang, tapi tidak jalan. Mungkin ya John Hetman masih menganggap Vietnam yang kemarin dikalahkan Indonesia ya waktu zaman STY, ternyata Vietnam masih stabil mainnya, tetap pressing kuat, pemainnya cepat-cepat. Benar di menit ke-6 itu gol pertama dan menit 15 kebobolan lagi, dan itu juga sama, bukan blunder kalau yang gol kedua ya. Gol kedua tuh dari awalnya dari umpan Tom Hai ya, yang ke depan tuh crossing. Jadi kemarin Indonesia terlalu banyak crossing ya karena kita kalah di lini tengah. Bener-bener kita kalah di tengah. Kalahnya karena apa? Karena pemain Vietnam tuh terlalu ngepres. Jadi pemain Indonesia tidak bisa berkembang. Makanya kemarin terlalu banyak long ball ya. Tidak salah itu long ball tapi tidak efektif. Walaupun Michy Baker tinggi, cuman ya tadi umpan-umpannya kurang bagus. Lah kemarin Tom Hanks terlihat main sendiri ya, dalam artian main sendiri ya, kerja keras sendiri di tengah. Dari Eliano juga underperform ya. Donitri sama underperform. Orat Mangun nih, penilaian saya Orat Mangun juga belum layak untuk jadi starter ya. Harusnya babak kedua lah bisa main. Ketika babak kedua masuk babak kedua ada beberapa perubahan yang mulai agak hidup ketika Etam masuk ya. Ketika Etam masuk permainan mulai agak hidup, variasi serangan mulai agak banyak ya. Etam masuk menggantikan Klok, Jens Repen mungkin biar ada 2 striker kemarin ya, menggantikan Orat Mangun. Cuman tim Gapen nih, kalau kata saya mah kemarin mending dipaksain Donitri lah. Walaupun tidak kurang berkembang, tim Gapen tidak lebih baik dari Donitri ya kemarinnya. Jadi mungkin semua pendukung timnas kemarin kecewanya sampai hari ini, sampai jam ini mungkin sampai sore nih benar-benar masih kecewa lah. Tapi mudah-mudahan di pertandingan terakhir melawan Singapura kita bisa menang lah, karena itu kunci. Kalau kita draw atau kalah ya udah pupus sudah harapan kita untuk menjuarai Piala AFF ini ya. Jadi buat kalian yang sudah jumawa ya ini calon juara ternyata tidak, benar-benar kecewa lah. Itu aja mungkin ulasan dari Ipin Capruknya. Semoga bisa didangu moal sih kananya ku timnas. Cuman tidak, ini mah keresahan kita sebagai supporter timnas yang melihat timnas kita diobok-obok sama Vietnam di kandang sendiri, dan ini jadi rekor terburuk Indonesia kalah terbesar di kandang sendiri lawan Vietnam. Semoga Indonesia bisa mengalahkan Singapura nanti pertandingan berikutnya di Singapura dan bisa lolos ke babak semifinal. Oke, Garuda kamu pasti bisa.